persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Jumpa kembali dalam Daily Devotion pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada saat ini kita akan sama-sama membacanya di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa. Sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bersyukur kalau Engkau telah layakkan kami untuk dengar firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar akan menguatkan iman kami ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 ada dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan penolongku. Bicara masalah penolong, kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu Allah menciptakan Adam, Allah melihat Adam perlu penolong. Maka Allah sediakan Hawa sebagai penolong. Dan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, ternyata manusia tidak sanggup berjalan sendiri. Manusia tidak sanggup menolong sesamanya. Tetapi Allah kita, Allah yang penuh kasih. Maka kekasih dalam nama Tuhan, Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menolong manusia yang tak berdaya, yang tak mampu keluar dari jeratan iblis. Jemaat yang Tuhan kasihi, dalam ayat ini jelas bahwa setiap kita sebagai orang percaya, mari pada saat ini lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, sehingga pada waktu kita hidup di dalam ketaatan akan menolong hidup kita saat-saat kita dalam kesulitan, saat-saat kita ada di dalam masalah. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya supaya setiap kita sebagai orang percaya mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Caranya adalah taati perintah Allah. Kita teringat kisah tentang Simon Petrus. Alkitab berkata di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-5, mengatakan bahwa Petrus semalam-malaman dia bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Alkitab katakan, walaupun Simon Petrus sudah bekerja keras, dia seorang ahli nelayan tentunya. Dia pasti tahu di mana tempatnya banyak ikan. Tetapi pada malam itu, Petrus atau Simon, Alkitab mencatat tidak mendapatkan apa-apa. Pada waktu Simon di pagi hari sedang membasuh jalannya dan ingin pulang dengan tangan hampa, Yesus datang menghampirinya. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada waktu Yesus berkata kepada Simon
itu di pagi hari. Dan Simon tahu kalau di pagi hari itu pasti tidak ada ikan-ikan yang ada di permukaan air, tetapi ada di dasar air. Tetapi karena Simon ini, saudaraku yang kasih, mentaati perintah Yesus. Simon sudah melayani. Simon sudah, saudaraku yang kasih, menjadi berkat bagi orang banyak, berkat perahunya. Maka ketika Simon dengar perkataan Yesus, Simon buka hati. Walaupun semalam-malaman Simon tidak dapat satu ekor ikan pun, tetapi ini yang berkata adalah Yesus. Maka di ayat selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-5, dikatakan demikian, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Luar biasa. Tetapi karena Engkau yang berkata-kata, maka aku akan menebarkan jala. Ini suatu bukti bahwa Simon Petrus taat pada perintah Allah. Walaupun secara akal nggak mungkin pagi hari ada ikan di atas permukaan. Tetapi karena itu Tuhan yang menyuruhnya, maka Simon Petrus tidak ragu-ragu melakukannya. Dan luar biasa, pada waktu Simon Petrus mentaati perintah Allah, disitulah Simon Petrus menerima pertolongan Tuhan. Karena Simon Petrus mentaati perintah Yesus. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita membaca firman Tuhan ada perintah, mari responi perintah Allah. Sehingga pada waktu kita meresponi perintah Allah, maka pertolongan Tuhan akan nyata. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dikatakan, aku tidak takut. Yang pertama, Tuhan penolongku. Yang kedua, aku tidak takut. Bicara masalah ketakutan, semua orang pernah dilanda oleh yang namanya ketakutan. Dan ketakutan itu akan membawa masa depan yang suram. Ketakutan akan membuat iman kita drop. Tetapi saudaraku yang kasih, mari pada saat ini lawan ketakutan dengan iman, sehingga kita mempunyai kekuatan. Ayub berkata, saudaraku yang kasih, kita akan baca Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, kalau ketakutan menguasai hidup kita, yang timbul adalah kegelisahan, ketidaktenangan. Hal ini dialami oleh Ayub. Maka dari itu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, buang ketakutan, buang kecemasan. Tetapi kita simpan firman Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, sehingga pada waktu kita, saudaraku yang kasih, hidup dalam firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan, kita ada kekuatan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, di saat sekarang ini, masa COVID, masa pandemi, dan virus corona merajalela, kita seorang percaya, minta pertolongan Tuhan, dan buang ketakutan, bahwa kita dipelihara, kita dilindungi Tuhan. Jadi kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, dua hal yang perlu kita renungkan. Tuhan penolongku, dan aku tidak akan takut. Jadi jelas melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita sebagai orang percaya, mari kita andalkan Tuhan
Dan kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, buang segala ketakutan. Jadi jelas bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan terulur untuk menolong orang yang percaya. Jadi kekasih dalam nama Tuhan, permasalahan apapun yang Bapak Ibu hadapi, yakinlah kalau Anda mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolongnya. Asalkan hidup kita hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Dan kami ya Tuhan yakin akan kuasa firman-Mu. Engkau penolongku Tuhan, maka aku tidak akan takut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah, lawat mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan, kemampuan di Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu mengandalkan Engkau, sehingga setiap jemaat-Mu menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.